Alam memberikan sesuatu yang notabene kita untuk berbagi ke orang lain yang notabene orang itu makin membutuhkan. Kalau kita kebawaan ke perasaan, alam itu tidak punya perasaan soalnya. Jadi ikuti aja kehendaknya alam, tapi kita buat perjanjian dengan alam yang baru. Dari sudut pandang dan juga pemahaman panjenengan, ada beberapa non medis yang terjadi pada insan itu atau setiap teritorial kan berbeda itu. Oke. Lah, contoh ada yang di Kalimantan, contoh ada yang di Aceh, contoh ada yang di Banyuwangi, contoh ada yang di Tulungagung. Lah, kadar mereka dalam bermain dimensinya itu apakah sama atau memiliki penanggulangan yang berbeda? Dan sistem power yang dirasa itu, kecepatan itu berpengaruh enggak kira-kira? Sebenarnya satu hal yang buat pedoman saya untuk menanggulangi sebuah problem sandat itu adalah lebih kepada bukan dari daerahnya, melainkan apa yang dikirim. Jadi dengan apa yang dikirim itu kita bisa tahu apa yang harus kita kembalikan. Biasanya saya kembalikan untuk netral. Jadi mau dari Banyuwangi, mau dari Kalimantan, mau dari manapun, biasanya saya tidak pernah mempengaruhi pemikiran saya itu seperti apa. Tapi saya akan mencari tahu apa yang dikirim. Cari misterinya dulu. Iya. Kuncinya bagaimana baru diolah ya? Iya. Jadinya seperti itu. Jadi kita hanya menetralkan, kita hanya mencoba untuk membantu sebisa mungkin dengan izin Allah, izin alam. Insya Allah semuanya terbuka. Jadi tidak ada tenun atau sandat pun yang hebat kalau kita sudah tahu apa yang dikirim dan kita bisa tahu apa yang harus kita jadikan obat. Saya mau nanya, ada orang punya usaha kopi, ya dari nol sampai ya ini dia berkembang. Sama saya dipegang, itu ya Gus ya, dipegang. Cuma dia ya lupa gitu ya, orang tersebut itu lupa dengan perjanjiannya gitu Gus. Oke. Gitu, lupa perjanjiannya dan akhirnya dia turunlah deh perkembangan ekonomi, jual kopinya, ekspornya kayak gitu. Dan dia sekarang dia minta lagi bantuan saya untuk ngambil sikat tersebut itu di mana? Karena dia sudah melanggar perjanjian dari pertama. Oke, dalam sebuah penolongan atau pertolongan kepada manusia, sesama manusia nih, kita tidak boleh merasa sakit atau baper terhadap satu hal yang notabene pernah kita bantu terus dia jatuh karena dia tidak menepati janji terus kita dorong lagi. Bukan seperti itu. Selama dia memang minta tolong, entah terjadinya bagaimana sehingga tidak terjadi yang jadi kesepakatan awal, kalau memang dia minta tolong dibantu dengan kesepakatan baru. Contohnya, dulu kamu tak bantu, ternyata kamu tidak melakukan sehingga kamu jatuh lagi. Ini akan saya bantu lagi, tapi kesepakatannya akan berbeda. MOU-nya ya? MOU-nya akan berbeda. Kesepakatan ini akan lebih menjatuhkan lagi dirimu di saat kamu tidak melakukan. Jadi kita tidak boleh menolak atau kita tidak boleh merasa kita punya hal yang notabene dibutuhkan orang lain kok tidak memberikan. Berarti kita menyia-nyiakan keinginan alam yang notabene ingin membantu sesamanya lewat kita, tapi kita menolak dikarenakan kita baper. Itu berarti karmanya buat kita. Karena kita tidak diizinkan oleh Allah untuk tidak saling maaf. Ya udah maafkan saja. Tapi ada garis besarnya, MOU-nya kita rubah. Jadi perjanjiannya kita rubah dan jika dia melanggar lagi maka konsekuensinya adalah tidak ada satupun yang akan membantu lagi. Jadi tidak boleh kita menjustis seseorang karena tidak melakukan apa yang kita inginkan, terus kita baper, kita marah, terus kita tidak membantu lagi, malah kita yang kena karmanya. Alam memberikan sesuatu yang notabene kita untuk berbagi ke orang lain yang notabene orang itu makin membutuhkan. Kalau kita kebawaan ke perasaan, alam itu tidak punya perasaan soalnya. Jadi ikuti aja kehendaknya alam, tapi kita buat perjanjian dengan alam yang baru. Dia tidak melakukan lagi, biarkan alam nanti yang menghukum. Yang nyeleksi. Iya, nyeleksi, bukan kita lagi. Kita tidak boleh menjustis manusia satu dengan satunya, lu salah, lu benar. Kita juga belum tentu benar. Kita juga belum tentu orang yang sempurna, makanya ya udah nikmatin aja. Jadi sehingga tidak menjadikan kita baperan, tidak menjadikan kita akhirnya kayak sombong sekarang udah pinter gini-gini, malah nanti jadi riak bagi diri kita sendiri. Kita tidak pernah punya niatan untuk menjadi orang yang paling sempurna.
Kita tidak pernah punya niatan menjadi orang yang paling pintar atau paling ngerti dalam dunia spiritual, entah tentang rezeki, jabatan, karir, pembersihan rumah, ataupun apapun itu. Kita tidak seperti itu. Kita hanya mencoba kalau memang ada teman saudara semua yang lagi ada problem seperti itu dan minta tolong ke kita akan welcome. Dengan welcome itu tadi kita akan mencoba untuk bisa menyelesaikan apapun itu, tapi kembali lagi alam dan Allah yang akan nanti menuntun dan mengendaki. Jadi bukan karena kita, tapi memang karena alam membawa kalian ke kita sehingga menjadikan itu sebuah kebenaran, entah itu sembuh atau tidak, entah itu terjadi atau tidak, itu Allahu alam lagi. Jadi kita tidak mau sok-sokan kita yang paling hebat, sok-sokan kita paling ngerti, atau sok-sokan kita paling sempurna dibanding manusia-manusia lain, bukan. Tapi kita di sini bertiga ini hanya punya satu tujuan, adalah mencari saudara. Dengan bersaudara itulah maka akan ada pertolongan. Entah nanti dari mana asalnya, atau entah dari mana nanti bentuknya, wujudnya. Itu kalau kita sudah bersaudara itu enak. Awal mula kita bertiga pun, saya ketemu Ki Panca, itu juga gara-gara kita bersaudara di TikTok. Kita ketemu di Manggala, itu juga kita karena bersaudara di TikTok. Akhirnya kita ada satu proyek bareng di 2023 yang notabene menjadikan kita lebih erat, lebih akrab lagi, ya kan? Iya, sampai sini. Sampai akhirnya kita membuat tim namanya Sabdo Palon ini hanya dengan tujuan satu, yaitu mencari saudara-saudara yang lain.